Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah penjelasan dan pernyataan ilmiah. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui juga sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pengetahuan yang didapatkan melalui serangkaian proses penjelajahan ilmiah dengan mengikuti metode ilmiah. Yang menjadi inti dari metode ilmiah itu adalah penjelasan dan pernyataan ilmiah. Sekarang kita jelaskan secara detail apa itu penjelasan dan pernyataan ilmiah. Penjelasan ilmiah adalah penjelasan fakta berdasarkan data yang dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah. Artinya adalah sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah apabila dapat dijelaskan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang bersumber dari data yang ada di lapangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa model atau metode dalam penjelasan ilmiah, yaitu penjelasan induktif, penjelasan deduktif, penjelasan fungsional, dan penjelasan genetik. Yang dimaksud dengan penjelasan induktif adalah penjelasan suatu gejala berdasarkan fakta untuk menghasilkan sebuah premis yang bersifat peluang atau kemungkinan. Artinya adalah penjelasan yang didasarkan kepada data dan fakta. Ketika ada suatu fenomena misalnya, kemudian kita melihat dan menganalisis berdasarkan data yang ada. Kemudian dari situ kita simpulkan menjadi sebuah premis. Jadi analisisnya itu beranjak dari data secara umum, kemudian disimpulkan untuk dijadikan sebuah premis yang bersifat teoritis. Selanjutnya, penjelasan deduktif. Yang dimaksud dengan penjelasan deduktif itu adalah penjelasan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi, model analisis secara deduktif ini merupakan kebalikan dari induktif. Kalau induktif tadi itu beranjak dari data, sedangkan deduktif itu beranjak dari teori. Maksudnya adalah, kalau induktif tadi dari data yang ada, kemudian disimpulkan menjadi sebuah premis yang bersifat teoritis. Sementara deduktif itu dari teori yang ada, kemudian teori itu dikaitkan dengan data atau data itu dilihat secara teoritis, kemudian disimpulkan secara logis menjadi sebuah premis baru. Selanjutnya yaitu model atau metode penjelasan secara fungsional. Apa itu penjelasan secara fungsional? Penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah pengembangan tertentu. Dalam hal ini, analisis dilakukan berdasarkan teori yang sudah ada atau premis-premis yang sudah ada, kemudian diletakkan pada suatu objek atau aplikasi, atau biasanya ini berhubungan dengan ilmu terapan untuk dilakukan sebuah pengembangan. Jadi teori itu dilihat bagaimana cara mengaplikasikannya kepada sebuah kegiatan atau objek, dan berdasarkan teori-teori yang ada, kemudian dicari kemungkinan untuk diaplikasikan di bagian yang mana. Untuk mengembangkan misalnya ilmu pendidikan, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu terapan lainnya. Selanjutnya, penjelasan genetik. Yang dimaksud dengan penjelasan genetik adalah penjelasan berdasarkan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian atau yang bersifat kausalitas. Maksudnya di sini adalah analisis dilakukan melihat faktor-faktor sebelumnya. Jadi ada sebuah faktor, ada keadaan alam, kemudian itu akan bisa menjadi prediksi apa yang terjadi ke depan atau menghubungkan faktor satu dengan faktor yang lainnya sehingga dapat sebuah kesimpulan. Biasanya penjelasan genetik ini
berhubungan dengan fenomena-fenomena alam. Misalnya kita tahu api itu membakar, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, dan faktor-faktor itu akan dikaji mengapa air itu jatuh ke bawah, mengapa api itu membakar. Dan itu bukan sebuah teori, karena memang keadaannya seperti itu. Jadi penjelasan genetik ini lebih kepada menjelaskan sesuatu yang ada. Secara keseluruhan, 4 dari metode atau model dari analisis ini bermuara kepada kesimpulan yang mencari sebuah premis atau pernyataan ilmiah. Jadi apa itu pernyataan ilmiah? Pernyataan ilmiah adalah argumentasi yang menyatakan suatu premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan, kesimpulan, dan sebagai hasil dari penjajahan ilmiah. Dari penjelasan ilmiah tadi akan menghasilkan argumentasi yang menyatakan suatu premis gitu. Dalam hal ini, dalam suatu model atau metode analisis, jadi banyak bidang-bidang itu. Jadi semua penjelasan ilmiah atau sebuah konsep itu tidak bisa mewakili konsep lainnya. Sehingga dalam pernyataan ilmiah ini terbagi dari beberapa konsep yang sesuai dengan bidang kajiannya. Yaitu yang pertama postulat, yang kedua asumsi, yang ketiga teori, yang keempat prinsip, yang kelima itu ada hukum. Sekarang kita lihat apa itu postulat. Yang dimaksud dengan postulat itu adalah pernyataan dasar yang menjadi titik tolak pencarian, bukan definisi atau pengandaian sementara. Jadi postulat itu seperti ini misalnya. Kita ambil saja contoh yang tadi, api membakar. Apakah itu sebuah teori? Itu bukan teori, kenyataan. Api itu benar-benar membakar. Tapi apakah kita tahu kenapa api membakar? Nah, itu makanya dilakukan penjelajahan ilmiah untuk menjelaskan mengapa api itu dapat membakar. Sehingga fenomena itu dapat dipahami. Selanjutnya, yaitu asumsi. Yaitu pernyataan bersifat argumentasi yang memerlukan bukti tentang kebenaran atau dugaan dasar. Jadi dalam hal ini, pada prinsipnya, asumsi dan postulat itu hampir mirip, merupakan sebuah pernyataan dasar. Namun, kalau postulat tadi itu, dia tidak bersifat teoritis atau definisi. Sudah nyata dia. Api membakar, air mengalir, itu sudah nyata. Bukan teori lagi, tapi perlu penjelasan gitu. Sementara asumsi itu adalah sebuah argumentasi, itu biasanya dalam ilmu-ilmu sosial. Karena dia tidak pasti, kemudian dianggap, jadi ada sebuah anggapan dasar yang menjadi asumsi, yang kemudian akan dicari pembenarannya atau dicari penjelasannya sehingga menghasilkan sebuah konsep gitu. Misalnya, kalau dalam kehidupan kita tahu bahwa cantik itu putih. Apakah benar cantik itu putih? Mungkin sebagian orang mengatakan cantik itu putih, namun perlu pembuktian selanjutnya. Karena dalam ilmu-ilmu sosial itu dia tidak ada yang pasti, semuanya bersifat berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi perlu asumsi dasar untuk dijadikan sebagai titik tolak penjelajahan ilmiah. Selanjutnya kita masuk kepada teori. Yang dimaksud dengan teori itu adalah pernyataan berupa seperangkat proposisi menurut prinsip-prinsip logis yang bersifat definisi atau dalil. Jadi teori ini merupakan hasil dari kesimpulan sebuah asumsi atau postulat. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam suatu analisis atau pencarian atau penjelajahan ilmiah, kesimpulannya itu dapat menjadi definisi yang kemudian dapat dikatakan sebuah teori nantinya gitu. Jadi kita tahu tadi ada postulat, ada asumsi. Dari asumsi itu dilihat kenyataannya, dijelaskan, dibuktikan. Kemudian pernyataan dan penjelasan itu telah melalui proses metode ilmiah, kemudian itu akan menjadi sebuah teori. Jadi teori itu pernyataan yang berupa definisi yang mewakili atas apa hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip. Apa itu prinsip? Yaitu pernyataan yang berlaku secara umum atas sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan realitas. Secara konseptual,
prinsip dan teori merupakan satu hal yang hampir mirip, tapi digunakan untuk hal yang berbeda. Prinsip itu pernyataan umum atas sesuatu. Misalnya dalam ekonomi ada prinsip permintaan. Ketika permintaan besar, akan menaikkan harga. Jadi, itu secara prinsipnya seperti itu. Kalau banyak orang mencari barang itu, maka harganya akan naik. Kalau barangnya banyak, maka harga akan turun. Gitu. Itu yang disebut dengan prinsip. Yang secara konseptual hampir mirip dengan teori, namun teori itu biasanya sering berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi mirip-mirip lah, atau beda-beda sedikit gitu. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada hukum. Yang dimaksud dengan hukum itu adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu hubungan sebab akibat atau kausalitas. Misalnya kita berikan contoh seperti ini. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu tidak akan habis, namun hanya bisa berubah bentuk. Itu hukumnya. Gitu. Jadi ada variabelnya. Misalnya ada minyak bumi. Minyak bumi itu energi. Pertama bentuknya cair, kemudian ketika dia diproses, bentuknya berubah menjadi energi api misalnya. Api, dan api itu dia tidak habis, tapi dia berubah menguap misalnya menjadi asap. Gitu. Asap itu nanti, jadi semua proses itu dia ada hukumnya. Hukum itu bersifat aturan yang jelas variabel-variabelnya. Dan biasanya hukum itu digunakan untuk kajian-kajian ilmu pasti atau sains. Jadi secara keseluruhan, postulat, asumsi, teori, prinsip, dan hukum merupakan pernyataan ilmiah. Dan itu merupakan hasil dari penjelajahan ilmiah. Dan itu ada level-levelnya, biasanya seperti itu. Mulai dari postulat, pernyataan dasar, kemudian dia menjadi teori. Kemudian teori itu ketika diuji terus, dia kemudian menjadi hukum. Begitu juga dengan asumsi. Dari asumsi kemudian jadi teori, kemudian bisa menjadi prinsip. Jadi seperti itulah keilmiahan. Kalau kita melihat dasar-dasar berpikir filsafat pada pembahasan sebelumnya, mungkin kita akan mengerti bahwa ada tesis, kemudian ada antitesis. Terjadi pergolakan, kemudian dia menghasilkan sintesis, dan kemudian dia membentuk sebuah tesis baru. Artinya ada teori, kemudian teori itu dibantah, menghasilkan teori baru, kemudian teori itu dibantah lagi, menghasilkan teori baru, sampai akhirnya dia menjadi absolute idea. Idea itu tidak bisa dibantah lagi. Gitu. Kalau dalam ilmu sosial ekonomi, itu biasanya menjadi prinsip dia. Kalau dalam IPA atau ilmu pasti, itu biasanya menjadi hukum. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan ilmiah itu untuk menjadi pernyataan ilmiah. Penjelasan ilmiah berdasarkan data dan fakta yang ada, dan pernyataan ilmiah berdasarkan dari penjelasan ilmiah sebagai bukti keilmiahan. Dengan begitu, sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Oke, baiklah, itu adalah frame yang dapat saya berikan pada pembahasan kali ini untuk kalian bisa belajar di rumah. Baiklah, akhir kata, si rahmat makan pepaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.